Sekarang kaitannya dengan hadis babun idza al musyriku indal mauti la ilaha illallah. Bagaimana kalau seorang musyrik pada saat meninggal mengucapkan la ilaha illallah? Bisakah? Hadatsana Ishaq akhbarona Yaqub bin Ibrahim qala hadatsani Abi an Saleh an Ibnu Syihabin qala akhbaroni Sa'id bin Al-Musayyab an Abi annahu akhbarahu annahu sesungguhnya lamma hadarat pada saat hadir Aba Thalibin kepada Abu Thalib apa al-wafatu wafat kematian ja'ahu datang kepada Abu Thalib itu siapa Rasulullah SAW fawajada dan mendapati Rasulullah indahu di sisi Abu Thalib Aba Jahlin ada Abu Jahal bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ola bersabda Rasulullah SAW li Abi Thalibin kepada Abu Thalib, ya ammi wahai pamanku, kul ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kalimatan satu kalimah, asyhadu aku akan bersaksi laka bagimu biha dengan itu kalimah indallah di sisi Allah bahwa engkau seorang muslim gitu. Qala maka berkata siapa Abu Jahlin Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, hei Abu Talib, atarghabu ammillati Abdul Muttalib? Apakah engkau suka meninggalkan agama Abdul Muttalib? Alam yazal maka terus-terusan siapa Rasulullah SAW ya ariduha artinya mengajari supaya mengucapkan ucapan la ilaha illallah kepada Abu Talib wa yu'adani dan mengulang-ulang Rasulullah betil kalmakola dengan ucapan tersebut. Hatta kola sehingga nanti akhirnya berkata siapa Abu Talib akhiroma kalamahum pada akhir perkataan Abu Talib. Wa ala millati Abdul Muttalib bahwa Abu Talib itu akan tetap mengikuti agama Abdul Muttalib. Wa aba dan menolak Abu Talib ayyakula untuk mengucapkan Abu Talib la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah. Qala maka bersabda siapa Rasulullah SAW, amma wallahi demi Allah la astagfirunna lak. Pasti aku akan memintakan ampun bagimu wahai Abu Talib malam anha selagi aku belum dilarang anka dari memintakan ampun darimu. Anjala maka menurunkanlah siapa Allah Ta'ala pihi terhadap kasus Abu Talib tadi surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi bahwa tidak ada bagi seorang nabi untuk ayyastaghfira untuk memintakan ampun bagi orang musyrik yang meninggal. Ini hadis memberitakan perihal kejadian saat Abu Thalib meninggal. Ini tentu masih periode Mekah sebelum perang Badar ini. Karena masih ada Abu Jahal, ada uh, Abdullah bin Abi Umayyah. Saat Abu Thalib sedang menjelang kematian, Rasulullah karena beliau itu demikian dekat dengan Abu Thalib sebagai paman yang mengangkat anak anu ngarorok gitu ya. Sejak usia 8 tahun sampai usia 25 tahun itu tinggal bersama Abu Thalib, maka demikian dekat hubungan Nabi dengan Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib dia tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Wallahu alam di sini mungkin apa ada gengsi kan karena orang tua harus mengikuti anak kecil mungkin gitu ya. Wallahu alam ini. Tetapi pada saat menjelang kematian juga diajari ucapan la ilaha illallah itu yang disebut dengan talqin itu. Pada saat kita mau meninggal itu ajarilah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Itu harusnya yang diajarkan kepada yang mau meninggal. Tapi saat itu ada tokoh-tokoh kafir Quraisy justru menentang gitu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan demikian juga Abu Talib juga
tetap ikut terhadap agama bapaknya, terhadap agama nenek moyang beliau. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Memang ini menurut kita ini gampang saat ini saat kita sedang seger ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi menjelang kematian itu tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu bergantung kepada perilaku kita sehari-hari. Sekarang jangankan kita orang Islam, orang non-Islam juga, orang kafir bisa saja mengucapkan lafaz la ilaha illallah saat masih segar. Tapi menjelang kematian belum tentu semua orang bisa mengucapkan. Nanti saya punya video nih, video dari hasil survei di rumah sakit Islam dari 1.000 orang yang meninggal itu rumah sakit Islam itu. Bagaimana pula dengan rumah sakit Palang? Di rumah sakit Islam dari 1.000 orang yang meninggal hanya 70 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti ada videonya, mudah-mudahan cukup cukup waktu untuk menonton. Ternyata tidak gampang mengucapkan la ilaha illallah, apalagi terhadap orang kafir. Orang kafir, walaupun beliau ini orang Arab dan tentu saja bisa bahasa Arab, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah dan menolak. Nah, akhirnya nanti Nabi SAW karena beliau demikian sayang, barangkali demikian dekat dengan Abu Talib, saya nanya akan memintakan ampun bagi engkau, wahai Abu Talib. Tetapi itu kemudian turun ayat Al-Quran. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh untuk Nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Kalau kita yakin bahwa orang musyrik tadi itu mati dalam kemusyrikan, ya sudah, lepas saja begitu. Walaupun itu saudara kita, walaupun itu ibu bapak kita, kalau mati dalam keadaan musyrik, ya sudah, tidak bisa ditolong apa lagi, gitu. Biarkan saja. Tidak perlu dimintakan ampun, tidak perlu kita mendoakan, tidak mungkin. Tidak akan didengar oleh Allah. Karena Nabi juga itu memintakan ampun karena belum ada larangan saat itu. Tapi justru peristiwa kematian Abu Thalib itu yang mengakibatkan atau menyebabkan Nabi akan memintakan istighfar atau ampunan kepada Allah itu menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran di surat At-Taubah ini. Boleh bagi Nabi dan juga orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Ya, sudah saja. Nah, berarti kita tidak boleh melayat. Tidak begitu. Boleh-boleh saja kita melayat. Tapi tidak perlu berdoa gitu kan. Ya sudah, hanya sekedar melayat itu hanya sisi kemanusiaan saja. Hubungan kita dengan tetangga kita orang kafir misalnya meninggal, bolehkah melayat? Silahkan saja, tidak apa. Tapi tidak perlu mendoakan, tidak perlu berbuat apapun, cukup aja hanya melihat. Dan perlu itu sebutannya jangan almarhum, tapi mendiang saja. Karena almarhum itu kan mengandung doa sebetulnya. Almarhum itu semoga Allah merahmati. Nah, orang musyrik itu mana mungkin dirahmati Allah. Pernyataan Al-Quran demikian tegas memintakan ampun saja tidak boleh. Apalagi kita, ya almarhum almarhumah itu mengandung doa. Hanya sudah jadi bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia. Olah-olah itu biasa saja bahasa pergaulan. Padahal itu adalah doa sebetulnya. Kemudian berikutnya babul jaridah ala qabri. Bagaimana kita mau menyimpan pohon-pohonan gitu di atas kubur. Seperti biasa pohon kemboja kalau di kita, kalau di Saudi Arabia, kalau kita lihat di Baki atau di Ma'la tidak ada pohon-pohonan ya karena daerah tandus gitu mungkin. Tapi kalau di kita, kita bisa menanam pohon-pohonan di atas kubur. Nah, ini ada riwayat hadis yang menceritakan itu. Haddatsana Yahya haddatsana Abu Muawiyah anil Amash an Mujahid an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi marro telah lewat Nabi ini kepada dua kuburan. Yu'adzabani yang sedang disiksa itu dua kuburan tadi. Akola maka bersabda Nabi, innahuma sungguhnya itu dua kuburan tadi penghuninya la yu'adzabani sungguh sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir fi kabirin.
tidaklah kedua ahli kuburan tadi itu disiksa karena dosa besar, bukan. Amma ahaduma, salah satu di antara penghuni kubur itu disiksa itu, pakana yastatiru minal boli. Dia tidak bersih-bersih pada saat buang air kecil. Hati pada saat buang air kecil tidak bersih-bersih. Wa amal akhu dan yang orang yang lainnya itu pakana, maka orang itu yamshi, orang ini berjalan bin namimati dengan melakukan namimah. Namimah itu adu domba, suka ngadu-ngadu orang supaya berantem. Sebutkanlah kekurangan orang ini dan kesalahan yang lainnya sehingga terjadi dendam dan terjadi perselisihan. Cuma akhoda, kemudian Nabi mengambil jaridatan sebuah pohon kurma, rotobatan yang masih basah, pasyak puha, maka membelah Nabi terhadap itu jaridah tadi, binis ini menjadi dua bagian. Suma goroza, kemudian beliau menanamkannya, pikul di kubrin dalam setiap kuburan wahidatan satu. Aku maka kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sanat hada, mengapakah engkau memperbuat ini? Pakola maka bersabda Rasulullah, la'allahu mudah-mudahan saja ayu khaffafa diringankan itu siksaan anhuma dari dua penghuni kubur tadi. Malamnya bisa selagi belum mengering itu pohon kurma tadi. Jadi ini hadis saya kira termasuk populer, sering disampaikan kepada kita. Hadis ini yang pertama memberitahukan bahwa hadis ini sahih, yang keduanya bahwa siksa kubur itu ada. Karena sebagian orang meyakini tidak ada siksa kubur. Tapi berdasarkan hadis ini, hadis sahih, ada siksaan kubur itu. Nah, yang orang disiksa kubur itu bukan karena dosa besar, bukan karena zina, bukan karena musyrik, bukan, tapi karena perilaku yang kecil-kecil saja. Mengapa disiksa kubur? Yang pertama adalah orang tersebut kalau buang air kecil, kalau kencing, tidak pernah bersuci, gitu kan. Tidak pernah membersihkan, langsung masuk lagi aja, gitu kan. Kalau laki-laki, seperti perilaku itu para sopir angkot atau siapa para pedagang gitu ya, kalau lagi kebelet langsung nyalingker ke belakang pohon, kencing di situ. Setelah itu tidak dibersihkan lagi, langsung dimasukkan. Nah, hati-hati itu penyebab siksa kubur. Ya memang tidak bisa ditahan itu kencing itu, tapi usahakan bolehlah kencing di luar juga, tetapi bersihkan. Paling tidak ya pakai batu, kan bisa istinja menggunakan batu, 3 buah batu, bersihkan saja itu. Demikian juga para ibu mungkin ya bisa begitu ya, cari batu saja. 3 kali setidaknya gitu kan. Tapi kalau ternyata tidak ada batu, hanya ada kertas tisu, ya tidak apa-apa pakai kertas tisu. Atau adanya itu dinding saja, ya oles-oles saja ke dinding supaya bisa bisa bersih. Jangan sampai dalam keadaan basah langsung dimasukkan lagi. Nah, itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Hati dalam hal ini. Wa amal akhoru, dan yang keduanya itu adalah orang itu suka melakukan adu domba. Nah, ini namimah, adu domba. Ya, itu satu orang ini menjadi perantara di antara dua orang. Dia bercerita ke si A itu tentang keburukan si B dan nantang saya ingin berantem dengan si A. Demikian juga dia cerita kepada si B, menceritakan keburukan si A dan mengadukan keburukan si A yang nantang kepada B. Antara A dan B akhirnya berantem misalnya. Itu yang sederhananya begitu. Tapi saat ini lebih kompleks lagi itu cerita itu. Adu mengadu itu sudah biasa terjadi di masyarakat kita melalui lembaga-lembaga dan sebagainya. Nah, kalau sederhana itu kalau terjadi di antara kita di masyarakat gitu kan mengadu-adu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab adanya siksa kubur. Hati-hati. Nah, kemudian Rasulullah beliau itu menanamkan 2 pelepah kurma mungkin yang masih basah dengan maksud supaya itu selama pelepah kurma ini masih basah sampai kering, siksaannya diringankan. Nah, sehingga sunnah juga bagi kita mengikuti contoh Rasulullah, kalau setelah menguburkan itu ditanamkan tanam-tanaman. Ya, biasanya pohon komboja kalau di kita, boleh saja. Atau pohon yang lainnya juga.
Mudah-mudahan dengan ditanamkan pohon-pohonan di atas kubur itu, kalaupun ada siksa lebih ringan. Itu contoh yang yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini, bolehkah kita ziarah kubur? Silahkan. Kemudian biasanya pakai bawa air gitu kan, bawa kembang, silahkan aja ditaburkan di situ. Dengan harapan tadi, mudah-mudahan setidaknya selama kembang air itu masih basah, siksa kuburannya bisa menjadi ringan. Kalaupun dapat siksa kubur itu. Ya, tentu saja kita memohon berdoa supaya tidak ada siksa kubur. Itu saya kira hadis ini sahih jelas. Malam ya bisa selagi itu belum mengering pelepah kurma tadi itu. Ya, pelepah kurma kan tidak punya akar, jadi lama-lama kering juga. Tapi kalau pohon-pohonan bisa tumbuh terus. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Utsman qala haddatsani Jarir an Mansur an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman bin an Aliin radhiyallahu anhu. Qala berkata Sayyidina Ali, kunna ada kami semua fi janajatin di di sebuah jenazah atau seorang jenazah di Baqi al-Gharqad, di Baqi al-Gharqad. Jadi nama kuburan yang ada di samping Masjid Nabawi itu Baqi al-Gharqad. Atana maka datang kepada kami siapa Nabi SAW. Paku ada maka duduk Nabi SAW. Waku adna dan kami juga duduk haulahu di sekitaran Nabi. Wa ma'ahu dan beserta kami itu mihsorotun ada semacam tongkat kecil gitu dari kayu gitu. Anak kasar maka beliau menggaris-garis dengan tongkat kecil itu ke tanah. Paja'ala yankutu bimih sorti. Sehingga ada bekas-bekas garis-garisan di tanah itu. Tumakola kemudian bersabda Nabi, ma minkum. Tidak ada dari antara kalian semua min ahadin dari salah seorang. Ma min nafsin manfusatin. Dan tidak ada dari jiwa yang punya napas gitu. Illa kutiba kecuali telah ditetapkan makanuha tempat itu seorang diri tadi itu, seorang nafs tadi itu, minal jannati wan nari. Tempatnya sudah ditentukan di surga ataupun di neraka. Dua-duanya, di surga dan di neraka. Jadi kita ini masing-masing sudah punya tempat di surga maupun di neraka. Illa katabat syaqiyatan aw sa'idatan. Dan juga sudah ditetapkan apakah seseorang itu akan bahagia atau celaka. Pola maka berkata rajulun seseorang bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apalah nartakilu ala kitabina wa nadau ala amala. Nah, kalau sudah ditentukan begitu Rasulullah, tidakkah bagi kami cukup tawakal saja, tidak perlu berbuat apapun gitu. Dan tidak perlu kita beramal, toh sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita itu akan di surga atau di neraka. Paman kana minna min ahli sa'adah fa yasiru ila amal ahli sa'adah. Maka orang yang dari kita, dari orang-orang yang akan berbahagia, maka dia akan mudah untuk beramal untuk dengan amalan-amalan orang yang berbahagia tadi. Wa man kana minna min ahli syaqawah, adapun di antara kita dari ahli-ahli yang akan celaka, wa yasiru ila amali ahli syaqawah, maka akan mudah dia itu menjadi ahli yang celaka, beramal dengan ahli orang-orang celaka. Ola maka bersabda Rasulullah, amma ahlus sa'adah wa yasiruna li amal sa'adah wa amma ahlus syaqawah wa yasiruna li amal syaqawah. Nah, adapun memang orang-orang yang ahli bahagia, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang akan membahagiakan, dan adapun orang yang ahli celaka, maka akan dimudahkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kecelakaan. Kemudian Rasul membaca Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, itu ada di surat Al-Lail. Adapun orang yang Allah berikan kemudahan dan ketakwaan, maka akan dimudahkan untuk melakukan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ini hadis ini menjelaskan kepada kita terjadi pertemuan di antara Nabi dengan para sahabat di Baqi. Nah, di Baki itu yang sekarang masih ada sampai saat ini, Baki itu sebelah Nabi, tapi sekarang sudah dipagar, tidak bisa sembarangan masuk. Itu Rasulullah datang ke Baki, kemudian beliau duduk di Baki itu.
Dan para sahabat yang lain juga ikut duduk beserta Nabi SAW. Nah, Nabi memberikan penjelasan bahwa setiap kita ini sudah punya tempat masing-masing, sudah ditentukan, sudah dituliskan. Di surga ada, di neraka pun ada. Jadi tiap orang itu masing-masing sudah punya catatan. Apakah akan jadi dua-duanya ini ya, dua-duanya di surga ada, di neraka ada. Tinggal nanti tergantung pada kita. Mau mana yang akan dipilih, kan? Kalau ingin milih ke surga, maka perbuatan baiklah yang akan kita kerjakan. Tapi kalau akan jadi ahli neraka, maka akan jadi ahli yang banyak melakukan perbuatan pinarakaun gitu kan. Nah, kata para sahabat, kalau gitu Rasulullah berarti kita tidak perlu berusaha, tidak perlu berbuat. Toh sudah ditentukan kita akan menjadi apa. Nah, kata Rasulullah jangan begitu, tidak begitu. Karena tetap kita itu membutuhkan membutuhkan karya perbuatan. Apa sebab? Karena kita itu manusia bisa memilih, kan? Bisa memilih dan memilah mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat itu bergantung kepada kita manusia karena bisa berpikir itu kunci utamanya itu manusia itu karena bisa berpikir, bisa memilih dan memilah mau akan terus melanjutkan menjadi penghuni surga atau neraka. Dipersilahkan. Karena nanti kalau Allah sudah menentukan seseorang itu akan menjadi penghuni surga, akan dimudahkan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Gampang saja, senang saja. Senang melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah silaturahmi dengan tetangga, berbuat baik di sekitaran kita, tidak menjadi biang keonaran dalam masyarakat, baik-baik saja hubungan dengan orang lain gitu kan. Eh, Seperti itu, senang melakukan ibadah, kan? Melakukan puasa sunnah, sholat sunnah, gampang saja tidak ada kesulitan. Itu adalah jika dia menjadi ahli surga. Demikian juga bagi orang ahli neraka. Bawaannya itu ya berbuat keburukan saja kan. Tidak akan dekat ke masjid yang seperti itu, ahli neraka itu. Walaupun bisa saja ahli neraka juga suka ke masjid. Tapi tidak dengan hati itu kan datang ke masjid itu hanya untuk nyuri sandal kita saja gitu kan atau nyuri barang-barang yang ada di masjid. Nah, itu juga perbuatan-perbuatan buruk dan dimudahkan bagi dia masuk ke masjid dari kotak itu dibongkar dan tidak ada orang lain sehingga bisa mengambil uangnya. Nah, itu gampang-gampang saja. Tapi perlu diingat bahwa apakah kita akan menjadi ahli bahagia atau ahli yang celaka, yang menentukan itu adalah nanti kematian. Jadi sebelum kita mati, kita belum tahu ini. Walaupun kita boleh berharap dan berusaha supaya menjadi orang ahli bahagia. Berusahalah kita untuk menjadi ahli bahagia. Tetapi apakah akan selamanya orang itu menjadi ahli bahagia? Belum tentu. Karena tergantung nanti kematian. Kalau pada saat matinya itu jelek, maka bisa jadi dia itu masuk neraka. Walaupun sekarang kita rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin puasa dan sebagainya, apakah itu jaminan bagi kita bahwa kita akan menjadi ahli saadah? Belum tentu. Bergantung nanti ke yang bisa kita lakukan di sini adalah berusaha merawat supaya tetap kita di dalam kebahagiaan tadi. Karena bisa saja nanti kita su'ul khotimah pada saat kematian itu berpaling dari ketauhidan. Yang bisa kita lakukan berdoa dan memelihara diri supaya tetap kita dalam kebaikan. Itu yang kadang kita tidak mampu. Tidak semua orang mampu. Yang bersikap istiqomah itu kan tidak semua orang mampu ya. Di antara kita itu jarang-jarang bisa yang istiqomah. Istiqomah memelihara sholat itu tidak gampang. Sholat berjamaah maksudnya. Tidak gampang. Sekali-kali sholat berjamaah, di lain kali males sendiri. Nah itu adalah hati-hati pada saat kita tidak sedang semangat memelihara sholat, bisa saja datang malakul maut, mati di situ. Maka usahakan supaya tetap kita jangan pernah sholat sendirian, usahakan berjamaah. Walaupun di rumah, jangan sendirian kalau bisa.
Tetapi tentu saja ini sekali lagi tidak gampang, tidak mudah itu. Karena kita hidup itu bukan hanya sejam, sehari, 2 hari. Kita itu bertahun-tahun kan sampai usia seperti ini. Memelihara itu tidak gampang. Sekali lagi, istiqomah itu tidak gampang. Kita bisa melihat di lingkungan kita sendiri, saya kira begitu. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Silakan. Kemudian hadis berikutnya, hadasana Musaddad, hadasana Yazid bin Jure, hadasana dan seterusnya dari Nabi SAW. Man halapa, siapa orang yang bersumpah bimillati ghairi islamik dengan agama selain Islam, kadziban sambil bohong, mutambidan dan sengaja, bahwa kama kola, maka perilaku dia itu ya seperti dia ucapkan. Mama kotala, dan siapa orang yang membunuh nafsu terhadap dirinya bihadidatin dengan besi, udziba, maka akan disiksa dia itu bihi dengan itu besi, binari jahannam, di neraka jahanam. Nah, ini adalah hadis yang menyatakan hati-hati kalau bersumpah itu, sumpah itu bagi kita orang muslim hanya boleh dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kata-kata, billahi, tallahi, wallahi. Nah, ucapannya dengan ba, ta, dan waw, tetapi ucapkan hi, billahi, wallahi, jangan wallahu. Kalau wallahu bukan sumpah. Kalau billahi dan tallahi harus hi semuanya itu. Itu baru ucapan sumpah. Nah, tidak boleh sumpah dengan selain Allah bagi kita kaum muslim. Saya kira ini sudah pengetahuan umum, semua orang sudah tahu ya. Demikian juga sumpah-sumpah yang diucapkan oleh para pejabat mesti pakai kata-kata demi Allah dalam bahasa kitanya. Demi Allah, jadi tidak boleh demi masjid, demi ibu bapak, tidak boleh itu. Atau daik melu, itu sumpah orang Sunda. Daik melu itu bukan sumpah lah, tapi sumpah itu harus menggunakan billahi. Karena siapa yang melanggar sumpah itu dia harus kena kifarat. Sehingga sakral sumpah itu. Tidak boleh sembarangan diucapkan. Hanya pada saat-saat sakral saja. Kemudian hadis berikutnya memberitahukan tidak boleh melakukan bunuh diri. Jadi dosa besar itu melakukan bunuh diri itu. Jadi kalau ada masalah, ingin menyelesaikan masalah itu supaya tidak memusingkan kita, bukan dengan cara bunuh diri. Karena dengan bunuh diri itu adalah membuka persoalan baru di alam kubur yang tidak akan pernah selesai. Bukannya selesai, tetapi malah membuka persoalan baru. Karena kata Nabi, siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka akan disiksa dia itu di neraka jahanam dengan cara ya membunuh terus-terusan dirinya sendiri dibunuh gitu kan. Jadi kalau dia menggunakan pisau menyayat leher apa menyahat menyayat urat nadi di tangannya itu ya terus-terusan begitu selama di neraka itu. Dia akan menyayat urat nadinya di jahanam atau dia gantung diri ya akan menggantung dirinya terus selama di neraka jahanam. Hingga tidak boleh melakukan bunuh diri karena bunuh diri itu artinya tidak menerima takdir gitu kan. Rontak terhadap ketentuan Allah. Bahwa betul hidup ini kadang-kadang kita tidak nyaman, tidak enak gitu kan. Suka saja. Sehingga menjadi putus asa bisa saja. Tetapi bagi yang beriman itu, terimalah itu sebagai ketentuan Allah dan berusaha untuk mencari penyelesaian. Usaha mencari penyelesaian itulah yang akan berbuah pahala. Tapi penyelesaiannya bukan dengan bunuh diri. Karena itu menjadi persoalan lain nanti. Kemudian Waqala Hajjaj bin Minhal haddatsana Jarir bin Hajim anil Hasan haddatsana Jundab radhiyallahu anhu fi hadzal masjid pamanasina wa man khafa ayyukadiba junabun al nabi. Qala kana mirudun jirohun pakota nafsahu. Sama ini juga persoalan bunuh diri. Seseorang yang bunuh diri, pakota nafsahu dia membunuh dirinya sendiri. Pakola maka berfirman Allah, badaroni abdi binafsi. Dia telah mendahului aku terhadap dirinya. Haram tu alihil jannah. Maka aku mengharamkan kepada yang bersangkutan surga. Hingga jangan pernah melakukan bunuh diri. Walaupun sekali lagi bisa saja satu waktu kita itu terpuruk, bisa saja kejadian terpuruk sehingga menjadi kita putus asa dalam kehidupan ini.
cara penyelesaiannya sekali lagi bukan dengan bunuh diri. Hadapi saja. Kalaupun harus dipenjara, ya dinikmati saja selama di penjara itu. Lama-lama juga, ya waktu itu berjalan. Memang pasti kalau hidup di penjara sehari itu terasa 24 jam. Sama dengan di luar juga 24 jam. Hanya pasti terasa lebih lama, gitu kan. Nah, itu hanya perasaan saja, tetapi sesungguhnya sama saja. Walaupun sekali lagi belum tentu orang itu kuat. Bisa saja dia ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Tetapi itu bukan penyelesaian yang baik. Bahkan sebagai cara untuk menjauhkan kita dari masuk surga. Ini kata Allah, haram tu alahil jannata. Aku haramkan kepada dia surga, tidak akan masuk surga. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib, haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, alladzi seseorang yakhnuku yang mencekik nafsu terhadap dirinya, yakhnukuha maka dia akan mencekik terhadap dirinya pinari di neraka nanti. Walladzi dan juga seseorang unuha yang melakukan penikaman terhadap dirinya, unuha dia akan menikam dirinya pinari di neraka nanti. Jadi perilaku yang menyebabkan bunuh diri dia itu apakah dengan cara menikam perutnya dengan pisau itu akan terus diperbuat di neraka selama-lamanya. Begitu terus. Pada saat dia bunuh diri pasti sakit, maka di neraka juga lebih sakit lagi. Kalau dia mencekik dirinya sendiri gitu kan, kelihatannya tidak ada yang mungkin yang mencekik di sini seperti gantung diri gitu kan. Gantung diri itu seolah-olah mencekik tidak pakai tangannya, pakai tali gitu kan. Nah, itu selama-lamanya di neraka itu akan begitu perbuatannya. Tentu naudzubillah tidak nyaman. Sehingga ini merupakan dalil tidak bolehnya melakukan bunuh diri. Haddasana hadis berikutnya, haddasana Yahya bin Bukair, haddasana Al-Lais an Bukair an Ibn Syahabin dan seterusnya ini panjang. Lama mata pada saat mati siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembong munafik. Iya, maka dipanggillah untuk Abdullah tadi siapa Rasulullah SAW dia supaya maksud melakukan sholat jenazah Nabi alaihi kepada Abdullah bin Ubay. Lama koma maka pada saat berdiri siapa Rasulullah SAW wasabtu ilahi eh, dan Rasul sudah ada wasabata dan sudah berada di depan jenazah Abdullah bin Ubay. Aku tuh ini kata Sayyidina Umar. Saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau salli ala bin Ubay, apakah engkau akan menyolati Abdullah bin Ubay ini? Waqad qala ya makada kada wa kada. Padahal telah berkata Abdullah bin Ubay itu seperti ini, kan? Sehingga menjadi pertanda bahwa dia itu munafik. Aidu alaihi qawlahu, tentu saja engkau akan ingat terhadap ucapan. Patabas sama maka senyum. Siapa Rasulullah SAW. Wakola dan bersabda Rasulullah akhir. Anni. Biarkan saja aku terakhir ya Umar hai Umar. Lama aksar tu maka pada saat aku banyak alih kepada Rasulullah kola bersabda Rasul ini khayyirtu tu. Aku telah dipilihkan maka aku mengambil pilihan itu. Walau lau alam anni zidtu. Kalaulah aku tahu sesungguhnya telah ditambahkan al sab'ina yugfaru lahu la zidtu alaika. Terhadap 70 orang yang munafik itu yang diampuni, maka aku akan menambahkan. Pakola maka berkata itu Rawi hadis, pasolah maka solat alaihi kepada Abdullah bin Ubay, siapa Rasulullah SAW. Suman soropa kemudian beliau berpaling, palam nyamkus maka beliau tidak diam, illa yasirun kecuali sebentar, hatta nazalat sehingga turun dua ayat ini min baroah dari surat baroah atau at-taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum. Jangan engkau menyolatkan wahai Nabi kepada salah seorang di antara orang munafik mata abada selama-lamanya. Wahum pasikun sampai ayat wahum pasikun. Wajib tuh maka aku kaget ba'du setelah itu min jur'ati ala Rasulullah terhadap Rasulullah SAW yamadin pada hari itu. Wallahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Nah ini menyolatkan
orang munafik. Kalau zaman dahulu sudah jelas munafik itu disebutkan zaman Rasul gitu. Setidaknya zaman Rasul sudah ketahuan mana orang-orang munafik. Tapi kalau zaman kita kan kita tidak tahu yang mana. Nah, zaman Rasul itu diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah orang-orang munafik sehingga Rasul juga tahu. Demikian juga para sahabat ada yang tahu. Nah, saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati, Rasulullah diberitahu nanti oleh anaknya. Anaknya itu adalah seorang sahabat Rasul yang baik. Jadi bapaknya munafik tapi anaknya itu baik-baik saja, sahabat Rasul. Kemudian Rasulullah di hadis sebelumnya juga sudah sampai digantikan menggunakan gamis Rasulullah kan ya. Nah, ini waktu menyolatkan, bolehkah kita menyolati orang munafik? Nah, pada saat itu Rasul belum ada larangan. Jadi karena dia masih ngaku Islam, ya Rasul ikut menyolatkan. Tapi Sayyidina Umar protes, Rasul kan engkau tahu bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah begini, begini, begini gitu kan. Orang yang munafik. Akhirnya Rasulullah tetap tetap saja menyolatkan di situ. Melakukan menyolatkan kepada yang bersangkutan kan. Tetapi setelah Rasulullah melakukan menyolatkan, turun ayat wala tusalli ala ahdin minhum. Janganlah kau menyolatkan kepada salah seorang di antara mereka itu. Artinya, kalau sudah yakin dia itu orang munafik, kalau sudah yakin itu bukan Islam, tidak perlu disolatkan. Nah, dalam hal ini kita juga boleh bertanya. Kalau ada seseorang yang meninggal, apakah dia itu orang Islam atau bukan? Untuk meyakinkan kalau ternyata perilakunya bukan Islam, ya tidak perlulah kita ikut menyolatkan. Tapi kalau ada sebagian itu Islam, ya silahkan salatkan oleh yang yakin. Seperti waktu kemarin itu Pak, ada kematian di sini kan, Bapak, Ibu, saya kira pada kenal. Siapa yang meninggal kemarin itu Pak? Yang terakhir, paling akhir itu, Pak Dedi, Pak Dedi kan. Kemudian saya lewat ke situ dan sedang belum dimandikan kan setelah sholat asar itu. Saya tanya kepada orang-orang di situ, apakah Bapak Ibu semua yakin bahwa dia itu Muslim? Gitu. Apa sebabnya saya berkata begitu? Karena saya dapat berita dari dulu dari almarhum Pak Haji Wawa Allahyarham bahwa beliau itu adalah penganut aliran kepercayaan. Gitu. Penganut aliran kepercayaan itu ya bukan Islam. Kan? Dan dijawablah oleh Pak Tanu, oh Muslim Pak. Terus saya bilang, kok saya belum pernah seumur-umur melihat beliau itu datang ke masjid untuk melakukan sholat. Jangankan sholat asar, duhur gitu ya, biasa. Jum'ah saja atau Idul Fitri, Idul Adha aja tidak, belum pernah saya seumur-umur. Oh, mungkin mungkin saja dilakukan di rumah. Nah, bolehlah berbaik sangka begitu. Nah, tetapi uh, ada berita seperti itu sehingga akhirnya saya tidak yakin beliau itu seorang Muslim. Sehingga saya tidak ikutan menyolatkan kan. Karena ada informasi tadi bahwa dahulu pernah bilang kepada saya bahwa beliau itu adalah penganut aliran kepercayaan sehingga saya tidak mau menyampaikan. Dan akhirnya memang diuruskan di sini. Nah, apakah boleh kita bertanya begitu? Boleh saja untuk meyakinkan. Kalau kita yakin bahwa dia seorang muslim, ya silahkan teruskan saja sholat. Tapi kalau kita yakin tidak, ya tidak perlu ikut. Karena saya memegang informasi dari Pak Haji Wawa itu. Gitu. Dan kemudian nanti ditanyakan kepada istri Pak Haji, Ibu Entin ada di sini kan? Oh itu di situ. Nah itu ditanyakan lebih lanjut oleh istri saya, betulkah beliau itu ternyata katanya memang korban kristenisasi gitu ya, dan akhirnya menjadi penganut kepercayaan. Wallahu alam itu tidak jelas. Tapi salah satu informasi itu adalah itu. Gitu. Karena selama seumur hidup ini belum pernah, ya pernah memang hadir di masjid hanya untuk ikut rapat. Kalau sekedar hadir saja sih pernah, tapi bukan untuk sholat. Karena saya meyakini, sudah tidak ikut. Nah, nanti juga dalam kegiatan sehari-hari juga kita silahkan saja. Walaupun sebagian yang lain meyakini bahwa seorang muslim, ya silahkan. Karena kita tidak tahu.
Kita itu hanya berdasarkan informasi saja dari kegiatan sehari-hari ya. Karena Allah tidak memberitahu kita bahwa itu munafik atau muslim, bukan muslim, wallahu a'lam. Tapi kalau kita yakin dia muslim, ya silahkan sholatkan. Tapi kalau tidak yakin, tidak perlu ikutan. Nah, karena ini juga terjadi zaman Rasul. Nah, setelah Rasul menyilatkan Abdullah bin Ubay, turun ayat yang melarang melakukan menyolatkan orang yang tidak Muslim. Tidak boleh kita lakukan. Jadi biarkan saja diurus oleh teman-temannya yang sama-sama kepercayaannya gitu harusnya. Tapi karena di sini mungkin penganutnya juga sedikit, jadi uruslah oleh kita. Ya nggak apa-apalah, silakan. Itu urusan kemanusiaannya boleh, tapi nanti di kuburannya bagaimana itu tentu yang bersangkutan yang tahu. Kemudian di hadis berikutnya memuji terhadap jenazah. Bolehkah? Hadasana Adam, hadasana Syubah dan seterusnya dari Anas bin Malik, maru telah lewat orang-orang bijanajatin dengan seorang jenazah. Asnau maka memuji para sahabat alaiha terhadap jenazah khairun dengan kebaikan. Pakola maka bersabda siapa Nabi SAW wajabat wajib bagi dia itu. Memaru kemudian lewat lagi orang-orang diukur dengan jenazah yang lain. Asnau maka memuji orang-orang itu alaiha terhadap jenazah yang lewat syarun dengan keburukan. Pakola maka bersabda Nabi wajabat wajib bagi orang itu. Pakola maka berkata siapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mau wajabat, apa yang maksud wajabat itu wahai Rasul? Qala hada asnaitum alaihi khairan. Kalian telah memuji kepada orang itu dengan kebaikan, pa wajabat maka wajib lahu bagi orang tadi al jannatu surga. Hada asnaitum alaihi syarrun, dan yang ini engkau memuji atau mencela terhadap orang yang lewat ini dengan keburukan, pa wajabat maka wajib lahu bagi orang tadi annaru neraka. Antum syuhada ulillahi fil ardi. Engkaulah yang akan menjadi saksi di muka bumi ini bahwa seorang itu baik atau tidak. Nah, memang dalam hal ini kita baik-baik saja kalau ada seorang yang meninggal itu dengan memberikan pujian-pujian atau pujian mengatakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab dia menjadi dapat kebaikan juga di akhirat. Tapi bisa saja dengan pujian atau bukan pujian dengan celaan. Alhamdulillah udah meninggal gitu kan. Itu karena supaya tidak repot lagi di muka bumi ini. Nah, itu juga adalah celaan sebetulnya. Nah, kata Rasulullah, memang jenazah itu bergantung pada siapa yang berkomentar. Jadi kalau ada yang mengomentari kebaikan, insya Allah bakal dapat kebaikan itu orang. Kalau ada yang komentarnya keburukan, akan dapat keburukan juga. Akan dapat neraka gitu maksudnya. Sehingga dalam hal ini, supaya kita dapat komentar baik-baik saja, berbuat baiklah kalau bisa selama hidup ini. Supaya apabila kita kenal dengan seseorang, yang terkesan di orang itu adalah kebaikan. Sehingga pada saat kita meninggal, mudah-mudahan kebaikan itu yang dikomentari dia. Dan itu menjadi doa, menjadi permohonan kepada Allah, supaya kita itu menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika dikomentari jelek, maka itu juga bisa menjadi penyebab masuknya kita ke dalam neraka. Itu kata Rasul hadis sahih ini. Bisa dijadikan pegangan kita. Sehingga bergantung pada komentar kita yang masih hidup. Maka dengan demikian memang lebih baik kita mengomentari dengan komentar-komentar yang baik. Apakah ini orang baik kan suka suka ditanya begitu pada saat mau menyolatkan. Supaya kita bersaksi bahwa ini orang baik. Nah, mudah-mudahan itu menjadi doa. Kemudian hadis berikutnya sama hadasana Affan bin Muslim, hadasana Dawud bin Abil Purot, an Abdullah bin Bureda, an Abil Aswad, dan seterusnya. Kodim tu aku telah datang al Madinata kepada Madinah, wakon wakwam biha marodun, dan ada orang yang sakit di Madinah itu. Fajalas tu maka aku duduk ila Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin maka lewat bihim terhadap mereka seorang jenazah dibawa fausnia maka dipuji itu jenazah ala sahabiha kepada itu jenazah khairan kebaikan. Faqala maka berkata Umar bin Umar radhiyallahu anhu wajabat maka wajib. Summa marru bi ukhra dan datang jenazah yang lainnya
Asna ala sahibiha, kemudian juga dipuji terhadap jenazah itu khairun kebaikan. Pakola maka berkata Umar radhiyallahu anhu, wajabat wajib bagi orang itu. Semua marru dan didatangkan semua murro kemudian didatangkan bisa lisati dengan jenazah yang ketiga pausnia maka dicela ala sahibiha syarron dengan keburukan. Pakola maka berkata lagi Sayyidina Umar wajabat wajib. Pakola Abul Aswad maka berkata Abul Aswad fakultu wama wajabat ya Amirul Mukminin. Apa maksudnya wajabat itu wahai Amirul Mukminin? Kola berkata Sayyidina Umar, kultu aku berkata, kama kola Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayyuma muslimin, siapa saja orang yang muslim syahida, yang bersaksi lau kepada si muslim tadi, arbaatun, 4 orang, bikhairin dengan kebaikan, adkholahullahul jannah. Allah akan memasukkan dia itu ke surga. Fakulna wa salah satu, bagaimana kau hanya 3 Rasul? Umar gitu. Qala wa salah satu, walaupun 3 bisa. Fakulna wa isnani, bagaimana kau hanya 2 orang? Fakola wa isnani, walaupun hanya 2 orang. Semanas alhu anil wahid. Kemudian aku tidak bertanya kalau 1 orang yang bersaksi. Jadi seperti tadi ada jenazah lewat, kemudian dipuji dengan kebaikan. Waduh, ini orang baik, orang yang tidak pernah berbuat onar dan membuat kemaslahatan di antara kita sudah meninggal. Itu adalah wajib kata saya di rumah. Demikian juga ada orang kedua begitu, wajib kata saya di rumah. Dan orang yang ketiga lewat dipuji atau dicela dengan keburukan, wajib juga. Nah, yang dimaksud wajib itu apa wahai Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengutip apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Wajib memperoleh surga kalau dipuji dengan kebaikan atau memperoleh neraka kalau dipuji dengan keburukan. Nah, kata Rasulullah, siapa saja orang yang meninggal kemudian disaksikan oleh 4 orang saksi yang menyatakan bahwa orang ini orang baik, maka Allah akan memasukkan kepada orang itu ke surga. Bagaimana kalau 3? 3 orang pun iya. 2 pun boleh. Tapi kalau 1 orang tidak ditanyakan. Di dalam hal ini, sekali lagi, kita silahkan memberikan, ya tentu saja harus dengan sejujurnya, harus jujur gitu. Bahwa orang ini adalah orang baik, tidak hanya sekedar ucapan, tetapi betul-betul menyaksikan orang ini adalah orang baik, maka itu insya Allah menjadi kebaikan bagi yang bersangkutan. Apalagi kalau yang menyaksikannya sampai puluhan, sampai ratusan, sampai ribuan. Itulah sabda Rasulullah. Ini sekali lagi hadis-hadis sahih, hadis Bukhari. Kemudian masih ada hadis berikutnya. Hadasana Hafs bin Umar, hadasana Syu'bah an Alqamah bin Mursid dan seterusnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi dan Nabi SAW. Ida apabila didudukkan siapa al-mu'min seorang yang beriman di kubri di kuburnya, utia maka didatangkan summa syahida kemudian disaksikan Allah ilaha illallah, summa syahida kemudian menyaksikan Allah ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau ucapan Muhammadur Rasulullah, padalika maka itulah qaluhu firman Allah yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit. Itu surat Ibrahim. Allah akan menetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang menetapkan. Artinya kita mampu, kalau kita sekarang beriman di muka bumi ini, nanti pada saat ditanya di alam kubur oleh malaikat mungkar nakir perihal syahadat, itu kita akan mampu mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, itu seperti yang dalam firman Allah itu di surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit. Allah akan menetapkan kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang menguatkan. Itu ucapan yang menguatkan itu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin dengan itu. Karena kita setiap hari mengucapkannya. Setidaknya setiap tasyahud awal ataupun tasyahud akhir kan kita pernah mengucapkan sehingga bisa terbawa terus pada saat kita di kuburan juga tetap ingat. Kemudian hadasana Ali bin Abdullah, hadasana Yaqub bin Ibrahim dan seterusnya. Ittolan Nabiyu. Nabi SAW telah mendatangi ala ahlil qalib kepada orang-orang yang mati, orang-orang kafir Quraisy yang mati pada saat perang Badar.
Faqala maka bersabda Nabi, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah kalian, hai orang-orang yang mati di perang Badar, orang-orang kafir Quraisy, telah mendapatkanlah terhadap apa yang Tuhan kalian janjikan dengan kebenaran? Fakila maka ditanyakanlah kepada Nabi, ya tadku amwatan, Rasul, kau bicara dengan orang-orang yang sudah mati gitu. Faqala maka bersabda Nabi, ma antum bi asma minhum, walakin la yujibuna. Kalian tidak lebih mendengar dibanding dengan mereka. Tetapi mereka, orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa menjawab. Tapi mendengar, iya. Jadi ini pada saat terjadi perang Badar, kan Abu Jahal itu mati di perang Badar. Demikian juga sekitar 70 orang-orang kafir Quraisy itu mati. Termasuk Umayyah bin Khalaf, itu bekas tuannya Bilal, itu, mati juga. Dan dibunuh oleh Bilal kan. Nah, setelah selesai perang Badar itu Rasulullah mendatangi mayat-mayat orang kafir itu kan, Jahal dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bersabda seperti ini, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, kalian sudahkah mendapatkan apa janji Tuhan kalian dengan kebenaran, bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu akan memperoleh siksaan di hadapan Allah. Sudahkah kalian dapatkan gitu kata Rasulullah. Tapi para sahabat heran, loh Rasul, apakah orang yang sudah mati itu bisa mendengar? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu masih mendengar, tahu. Tidak lebih mendengar dibanding dengan kalian. Mereka juga tahu, hanya mereka tidak bisa menjawab. Makanya kita juga kalau kita datang ke kuburan, ucapkanlah salam, gitu kan? Karena orang-orang di kuburan itu tahu kita datang, walaupun tidak bisa menjawab. Ucapkanlah ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalau banyakan. Wahai ahli kubur, kalian semua sudah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian semua. Kan? Nah, itu orang-orang ahli kubur itu tahu kita datang, hanya tidak bisa menjawab. Karena kalau dijawab, kita yang ketakutan kan. Nah, begitu juga zaman Rasul. Rasulullah nyeksukan gitu bahasa saudara, nyeksukan kepada orang-orang yang sudah mati dari orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian terhadap apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kalau kalian mati, tapi tidak bisa menjawab. Tetapi mereka mendengar. Kemudian di hadis berikutnya, ini nama kolak di hadis ini sama juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kolak berkata Siti Aisyah, ini nama kolak hanya saja Nabi SAW itu bersabda, innahum la ya'lamuna ana ma kuntu aqulu haqqun. Sesungguhnya mereka itu mengetahui sekarang ini apa yang aku ucapkan saat ini. Jadi orang-orang kubur itu mengetahui. Nah, bagaimana hakikatnya? Apakah alam kubur itu transparan ke alam dunia? Wallahu alam, itu alam gaib. Kalau ingin tahu mati dahulu lah, akan tahu nanti ya. Jadi kita sekarang itu tidak bisa ngarang-ngarang. Wallahu alam itu alam gaib, tidak mendengar. Kita tidak mengetahui. Tapi yang diyakinkan oleh Rasulullah, orang-orang yang ada di alam kubur itu tahu kelakuan kita sehari-hari. Tahu apa yang kita lakukan. Kemudian Hadasana Abdan dan seterusnya dari Siti Aisyah. Anna Yahudiyatan, sungguhnya seorang Yahudi, dakholat masuk Yahudi alaihi kepada Siti Aisyah. Pada karut kemudian bercerita itu Yahudi, ada bal kubri, perihal siksa kubur. Fakolat maka berkata itu si perempuan Yahudi kepada Siti Aisyah, adakillahu min adabil kubri. Aku memohon kepada Allah supaya melindungi Allah kepadamu dari siksa kubur. Salat makanannya Aisyah itu Siti Aisyah Rasulullah kepada Rasulullah SAW ada bil kubur dari siksa kubur. Akola maka bersabda Rasulullah, "Na'am, betul ada siksa kubur itu. Ada bil kubur, ada siksa kubur." Olat berkata Aisyah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wa itu maka tidak pernah aku melihat Rasulullah ba'du setelah itu salatan dengan salat illa ta'awwadha min adzabil qabri, kecuali beliau selalu meminta perlindungan dari siksa kubur." Jadi ini hadis hadis sahih, yakin siksa kubur itu ada. Walaupun sekali lagi saya ingatkan berulang-ulang, ada orang yang tidak meyakini siksa kubur. Maka kalau datang ke kuburan itu ke tempat peristirahatan terakhir, tidur saja katanya di sana. Itu bergantung. Kalau orang yang baik itu tidur, tapi kalau orang yang tidak baik dapat siksa kubur.
Buktinya kita setiap saat itu kan mengucapkan kalau sholat di tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa meminta perlindungan kita dari siksa kubur. Dan doa itu juga diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah saja dia mengucapkan itu. Apalagi kita harus sering mengucapkan ini. Siksa kubur. Walaupun Rasulullah itu dijamin tentu saja tidak akan repot. Tapi itu memberi contoh kepada kita. Demikian juga dari berikutnya, koma berdiri Rasulullah SAW khotiban dalam keadaan khutbah pada karo, maka menyebutkan Rasulullah fitnah al-qabri terhadap fitnah kubur. Allati tatinu piha al-maru, yang bisa memberikan fitnah di dalam kubur itu kepada seseorang. Falamman dzakara dalika, maka pada saat menyebutkan hal itu doja berteriaklah siapa al-muslimuna, orang-orang Islam menujatan dengan suatu teriakan gaduh bahwa ada fitnah kubur nanti, siksaan kubur itu. Kemudian hadis berikutnya sama dari Anas bin Malik, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabri, apabila diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu asabu, dan telah beringsut atau telah beranjak meninggalkan orang-orang yang mengantarnya itu, wa innahu, dan sesungguhnya itu orang yang dikubur itu layas mau sungguh mendengar Quran di alihim terhadap derap langkah sandal-sandal para pengantarnya. Atahu, maka datanglah kepada orang yang di kuburan tadi, malakani dua orang malaikat, payuk idanihi, maka mendudukkan kepada orang yang di kuburan itu, payakulani, maka berkata dua malaikat itu, makun tatakul pihadar rojuli. Apa yang engkau ucapkan terhadap laki-laki ini? Di Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada gambar Nabi atau film Nabi. Wallahu alam, itu nggak tahu film atau gambar atau apa. Tapi ada rupa Nabi saat itu. Amal mukminu, maka adapun orang yang beriman, fayaqul, maka dia akan berkata, asyhadu annahu abdullah. Aku bersaksi bahwa sungguhnya orang ini adalah hamba Allah wa rasuluh, dan rasul Allah. Fayuqalu, maka diucapkan, undur ila maq'adika minan nar. Dikatakan oleh malaikat, lihatlah tempatmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allah telah menggantikan tempatmu di neraka tadi dengan tempatmu yang ada di neraka, yang ada di surga. Wayarohuma jami'an, maka melihat kedua tempat tadi, orang tadi, ke yang ada di neraka maupun yang ada di surga. Wala Qatadah, berkata Imam Qatadah, sahabat Qatadah, wa dzukira lana annahu sahulahu fi qabrihi. Kemudian disebutkan bahwa pada saat itu diluaskan kuburannya. Nah, tentu saja wallahu alam ini di alam kubur, bukan di Cikutra. Kalau di Cikutra itu kuburan kan ya. Apakah itu yang diluaskan? Apakah didudukkan? Kan bagaimana bisa duduk? Sempit itu ada apa? Padung itu kan. Jangankan duduk berdiri jangankan bisa duduk, kayaknya tidak bisa karena sempit kan. Nah, didudukkan, tapi dalam hadis ini kan didudukkan. Apakah di situ didudukkan dalam arti secara fisik? Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari ruangan yang ada padung itu kan tidak bisa duduk jenazah itu ya. Boro-boro duduk, tidur aja ditidurkan gitu kan. Itu wallahu alam. Tetapi berita dari Nabi seperti ini. Apakah di alam barzah, di alam kubur itu mungkin ya yang ditanya. Wallahu alam gitu. Nah, kalau ingin tahu ya tadi mati dulu, mungkin tahu nanti ya. Tapi kalau sekarang pokoknya apa yang disampaikan oleh Nabi begitu, ya kita begitu. Tetapi ini alam gaib. Tidak boleh, tidak perlu dicerna menggunakan rasional. Karena kalau secara rasional tidak masuk akal. Bagaimana didudukkan gitu kan tidak bisa. Itu saja susah. Demikian juga orang sudah mati kan tidak bisa bicara. Bagaimana itu? Apakah dikembalikan? Karena kalau sudah dikembalikan dia harus bernapas. Gitu. Di kuburan itu tidak ada lubang, dia tidak bisa bernapas. Dia sudah mati. Itu juga di luar nalar ya. Sudah itu urusan masalah gaib. Sumaroja ila hadisi Anas wa ammal munafiqu wal kafiru, adapun orang munafik dan orang kafir fayuqalu lahu ma kuntu taqulu fi hadzal rajuli. Aku tidak tahu tentang laki-laki ini. Jadi orang munafik maupun orang kafir tidak bisa menjawab. Fayaqulu adi, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu lagi tentang siapakah ini. Nah, maka orang-orang yang wayudrobu bimatorika min hadidin dorbah, maka dipukullah itu orang yang ditanya tidak bisa menjawab dengan pukulan yang sangat keras. Ayasihu, maka berteriak.
karena dipukul oleh malaikat soihatan yasmauha man yalihi gerus ini yang akan mendengar terhadap teriakan itu seluruh makhluk yang ada dekat dia kecuali sakolain. Sakolain itu jin dan manusia. Kita tidak pernah mendengar teriakan orang yang mati kan, yang disiksa. Karena memang wallahu alam mungkin itu ultrasonik kan. Kan telinga kita itu terbatas. Kita itu hanya bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20 kilohertz. Batas pendengaran itu kita gitu. Itu juga kalau telinganya masih sehat kan. Kalau sudah menua seperti begini saya itu kekuatan harewas sudah tidak terdengar itu kan. Karena itu di atas 20 Hz tapi telinga kita yang sudah rusak atau paling sampai 15 Hz kalau sudah teriakan keras juga tidak terdengar karena itu sudah jauh di atas kemampuan telinga kita. Makin tua, makin berkurang. Itu bagi yang sehat. Nah, apalagi siksaan kubur, barangkali sudah ultrasonik. Nah, teknologi ultrasonik saat ini juga kita sudah banyak mengenal kan ya. Itu yang ibu-ibu hamil yang suka di USG itu pakai ultrasonik loh Pak. Pakai suara sebetulnya itu. Tapi kekuatannya sampai 5 mega, 10 mega yang tidak mungkin terdengar oleh telinga kita. Sehingga seolah-olah biasa-biasa saja. Ya kalau kita di USG juga kan oleh dokter itu pakai ultrasonik suara sebetulnya. Tetapi suaranya itu demikian tinggi tidak terdengar lagi. Telinga kita tidak bisa mendengar. Nah, apakah suara dari alam kubur itu adalah juga ultrasonik? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita tidak pernah mendengar. Demikian juga jin. Mengapa jin dan manusia tidak mendengar? Ya karena jin dan manusia itu ditaklid, diminta. Kalau sekarang kita sudah mendengar jeritan orang-orang yang dikubur, saya kira semuanya pengajian ini akan penuh ini masjid ini, Pak. Tiap waktu akan penuh itu karena takut disiksa kubur itu. Tapi karena tidak pernah mendengar siksa kubur, hanya orang-orang pilihan saja yang mau ke masjid ini. Orang-orang yang punya keimanan yang kuat, bukan karena takut dengan siksa kubur. Tapi karena yakin kepada Allah itulah mereka yang terpilih. Jadi itu adalah seleksi sebetulnya ini, seleksi. Jin juga begitu. Tidak semua jin beriman. Ada juga jin-jin yang kafir. Itu saya kira bahasan pada hari ini. Sebentar kita akan memutar